أن محمدًا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sedang berada di Masjid Tan'im atau Masjid Miqat, yaitu tempat miqat bagi para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Ini Masjid Tan'im ini disebut juga dengan Masjid Sayyidah Aisyah karena dahulu Sayyidatuna Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan miqat umrah di sini. Maka tempat ini mempunyai dua nama, yaitu pertama Masjid Tan'im, yaitu distrik Tan'im karena di sini adalah distrik Tan'im. Yang kedua adalah Masjid Sayyidatuna Aisyah karena dinisbatkan kepada Siti Aisyah yang dahulu bermiqat di tempat ini. Dan bisa kita lihat teman-teman, di Masjid Siti Aisyah ini sangat sepi ketika pelaksanaan ibadah umroh dalam fase pembukaan kedua ini. Ini bisa kita lihat ada mungkin cuman sekitar, ya bisa dihitung puluhan lah ya, bisa disebut puluhan, tidak sampai ratusan. Tidak seperti biasanya yang ketika hajian atau umrohan normal yang mana tempat ini begitu membludak ya, sampai-sampai ingin melaksanakan wudhu aja kita harus mengantri. Nah, kita sekarang mau masuk ke dalam, ayo, karena saya mau ambil miqat di sini. Jadi kalau kita sebelum masuk ke dalam masjid, kita akan diperiksa suhu badan dan kita juga akan disuruh memakai alkohol seperti ini. Ya, ini keadaan di dalam Masjid Tan'im, sangat sepi sekali. Padahal kalau musim umrah Masjid Tan'im ini didominasi oleh para jamaah yang melaksanakan ibadah umrah. Khususnya jemaah asal Indonesia juga mendominasi semua tempat-tempat yang menjadi tujuan ibadah itu ketika musim umrah. Tapi sekarang sedih hati ini melihat Masjid Tan'im, mungkin tempat-tempat di seluruh kota suci Mekah dan Madinah ini sudah jarang sekali terlihat orang-orang Indonesia, kecuali orang-orang mukimin ya, mukimin yang tinggal di Arab Saudi, yang tentunya ketika musim umrah semua tempat-tempat ini didominasi. Setiap sudut Masjid Mekah dan Madinah itu pasti ada orang-orang Indonesia. Ya teman-teman, saya alhamdulillah barusan sudah bermiqat di Masjid Tan'im. Dan ketika kita sudah selesai bermiqat, maka sunnah bagi kita itu untuk terus bertalbiyah ya. Jadi kita harus terus membaca mulai dari selesai bermiqat sampai tibanya nanti di Masjidil Haram. Itu kita disunnahkan yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari ucapan-ucapan kita itu adalah ucapan-ucapan talbiyah seperti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Terus berulang-ulang. Maka sunnah bagi kita untuk membaca bacaan talbiyah tersebut sampai Kudai. Katanya sih titik kumpulnya yang pendaftaran saya ini di Kudai. Jadi saya cari dulu, biasanya ada tenda, kayak di Azizia itu ada tenda. Karena ini baru pertama kali teman-teman, saya nggak tahu juga ini mana titik kumpul. Oh, itu titik kumpul berarti. Ya, setelah masuk tadi ke dalam tenda ini, saya harus membayar sebesar 20 rial, dan itu harus dibayar menggunakan kartu kredit ya atau ATM. Dan saya diberikan nomor antrian yaitu A5, dan ini adalah kondisinya. Ini kondisi di dalam tenda untuk menunggu proses selanjutnya, yaitu menuju ke Masjidil Haram.
Saya memilih titik kumpul yaitu di Kudai, karena di Kudai lebih parkirannya lebih luas, seperti itu. Nggak kebayang ya kalau jamaah Indonesia nanti terus jemaah umrah yang internasional dibuka kalau seperti ini prosesnya. Masya Allah ribet banget, khususnya bagi para mutawif ini banget, sangat-sangat ribet. Alhamdulillah kita sekarang sudah mau berangkat menuju ke Masjidil Haram ya. Dan tetap ya teman-teman semua menggunakan social distancing, baik di tempat ruang tunggu ataupun dalam bis atau dimanapun saja, tetap tuh semua social distancing. Tidak boleh digunakan kursi dua, hanya isi orang satu. Nah itu dia tempat orang-orang menunggu untuk memasuki Masjidil Haram, dan saya kebagian yang paling terakhir karena kami dipersiapkan untuk mengisi saf ketika sholat zuhur. Jadi kita sekarang jam berapa? Sekarang waktu sholat zuhur tinggal 30 menit lagi. Waktu sholat zuhur tinggal 30 menit lagi. Jadi rombongan saya ini mungkin diperkirakan agar selesai tawaf lalu bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kalau seperti ini masih bisa diatur ya, masih bisa diatur, tapi nggak tahu kalau umroh yang internasional dibuka, nggak mungkin seperti ini, nggak bisa kayaknya, bakalan kewalahan. Ya, ini adalah kondisi terkini dari parkiran Tower Zamzam, di mana biasanya di sini selalu dipadati dengan jamaah umrah dan bis-bis yang parkir untuk membawa orang-orang ziarah pulang ke Indonesia, menuju bandara dan menuju ke Madinah. Ini biasanya penuh ya dengan bis yang antri. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kita lihat ini sangat sepi sekali tanpa jamaah umrah. Subhanallah. Semoga keadaan ini segera pulih seperti semula, dan agar bisa para jamaah kembali lagi ke tanah suci, khususnya kaum muslimin di seluruh dunia. Allahu Akbar. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kendala. Kita sudah disuruh mengantri barusan di sini di bawah depan Tower Zamzam. Ternyata masih ada yang mau pipis dan kita harus menunggu mereka juga. Subhanallah, bisa dibayangkan kalau ini terjadi pada musim umrohan nanti. Ya, kalau ini terjadi pada musim umrohan nanti, orang-orang sudah berkumpul di sini, tiba-tiba ada yang mau pipis, maka yang lain juga ditunda. Nggak tahu nih kita kenapa masih mengantri, tapi masya Allah, subhanallah. Semoga, saya berdoa kepada Allah, semoga teman-teman saya, para subscriber, bisa kembali ke tanah suci, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Semoga rezekinya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya kita harus mengikuti jalur ini. Ya. Jalur yang sudah disiapkan untuk menuju ke dalam Masjidil Haram. Hari ini kita masuk insyaallah di bab umrah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di pelataran masjid. Dan Masya Allah, saya sangat rindu banget dengan Masjidil Haram ini. Alhamdulillah hari ini pada 24 Oktober bisa melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah,
Insyaallah semoga ibadah umroh ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buat teman-teman semoga diberikan kemudahan, semoga juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, tentunya bersama orang-orang yang disayang. Saya selalu berdoa buat kaum muslimin, buat para subscriber, orang-orang yang menonton video ini yang juga rindu kepada Masjidil Haram, semoga diberikan kelancaran, dimudahkan rezekinya, dibukakan pintu hatinya untuk datang ke tanah suci menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa juga kepada Allah agar semoga virus ini segala diangkat Allah Subhanahu wa taala sehingga keadaan di tanah suci Makkah dan Madinah kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita disediakan plastik untuk sandal. Alhamdulillah sudah sampai di dalam Masjidil Haram. Kita akan memasuki pelataran tawaf untuk melaksanakan tawaf umrah kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya Allah. Sebelum kita melaksanakan tawaf, maka kita membaca dulu doa ketika melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Bisa kita lihat teman-teman, ini sebelum saya melaksanakan tawaf saya video dulu karena saya belum nyampe ke rukun Hajar Aswad, jadi saya belum berniat ini. Tapi kalau sudah berniat saya matikan dulu HP-nya. Insyaallah nanti kita lanjut setelah melaksanakan tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat. Jadi nggak ada ceritanya orang sholat sambil megang HP, nggak ada ceritanya orang tawaf sambil ngomong. Ketika kita sedang tawaf, yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang baik, zikrullah, salawat kepada Rasulullah, doa-doa kebaikan. Dan sebentar lagi saya akan tiba di rukun Hajar Aswad, maka saya akan matikan HP-nya. Teman-teman, alhamdulillah saya barusan sudah selesai melaksanakan tawaf, dan keadaan dari situasi pelaksanaan ibadah tawaf untuk ibadah umrah fase kedua ini, saya melihat sangat sulit bagi para petugas untuk mengatur jalannya pelaksanaan tawaf, karena seharusnya orang-orang ini ada pada shaf, tapi banyak orang-orang yang mereka bercampur, berdekatan. Seharusnya kan sudah disediakan tawaf social distancing ya, tawaf social distancing, tapi masya Allah tidak ada yang patuh. Bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Kita lihat seharusnya para jamaah itu mereka berada di lurusan ini, di garis-garis kuning, tapi kita lihat banyak yang di tengah-tengah, dan para petugas kewalahan untuk mengatur para jamaah. Dan banyak kelemahan juga ya, banyak diantaranya seperti orang-orang yang tawaf ini, kalau kita ingin di Masjidil Haram terus, misalkan dari zuhur sampai malam, ya udah kita pura-pura tawaf aja, kita pura-pura tawaf terus. Ini saja saya dari jadwal saya kan jam 9 sampai jam 12. Ternyata sekarang saya sudah jam 1 di sini, masih bisa berada dalam Masjidil Haram dan masih berada di area pelataran Ka'bah ya. Tadi saya sudah melaksanakan tawaf, tapi mohon maaf buat teman-teman, saya ketika tawaf tidak bisa membawa HP dan tidak bisa meliput ya. Inilah sebagai gantinya saya masih ikut tawaf lagi, walaupun saya sudah selesai, tapi saya tidak berniat tawaf ya. Saya cuma ingin menunjukkan keadaan tawaf saat ini, yaitu tidak teratur. Saya berpikir bagaimana nanti kalau sudah ibadah umroh internasional dibuka, dari seluruh dunia dibuka, dan penerapannya masih seperti ini, maka saya rasa petugas akan lebih kewalahan. Karena sekarang saja ini tuh orang-orang tuh.
sampai ada yang berantem kayak gitu. Padahal ketika kita sedang tawaf, la rafatha wala fusuqa wala jidalah. Tidak boleh berbuat rafas, tidak boleh berbuat fasik atau fusuk, tidak boleh berbuat jidal, berbantah-bantahan. Maka ketika kita sudah diarahkan oleh petugas, ya udah. Ya, alhamdulillah sekarang kita menuju ke tempat sa'i. Alhamdulillah, masya Allah. Saya rindu seperti ini bersama para jamaah, membawa jamaah. Biasanya kita di sini ya saling menunggu ya. Biasanya kita saling menunggu teman-teman kita untuk untuk mengecek atau menghitung para jamaah sudah komplit apa belum. Filipin. ايش شغل انت؟ هذا توصيل. توصيل؟ فين شغل؟ هنا مع شوقي ومايستر. Shogi ya, masya Allah. Ya kerja di Shogi ya, orang Filipina. Saya kira orang Indonesia tadi ini teman-teman. Masya Allah. Kita Indonesia. Indonesia. Sogol ini. Sawa-sawa. Indonesia, Filipina ada wajib sawa-sawa. Halo, salam. Oke. Bas kalam inta kumustaka sah? Kalau bahasa ininya teman-teman, bahasa apa kabarnya, bahasa kita tuh apa kabar, dia komostaka. Jawabnya mabote, sah? Mabote, masya Allah. Tahu saya. Tahu. Shoy. Oke, ketemu sama orang Filipina. Kam dah entah? Ada kam? Ada las. Khalas. Oh, ana lista. Ana bagi hada 5, 6, 7. Ini masya Allah wajah-wajah para petugas Masjidil Haram, subhanallah. Masya Allah. Hah? Masya Allah. Oke. Para petugas kebersihan Masjidil Haram, subhanallah. Dan kita sudah mau sampai di Bukit Marwah. Sunnahnya kita membaca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan ibadah sa'i teman-teman. Semoga teman-teman semua juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sa'i di Baitullah ketika melaksanakan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah teman-teman, itu dia perjalanan saya melaksanakan ibadah umrah. Jangan lupa like, share, juga subscribe channel ini untuk kabar-kabar terbaru lainnya dari Makkah dan Madinah, wabil khusus tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Dan agar durasinya tidak terlalu panjang, mungkin saya tutup sekian ya teman-teman. Doa saya buat teman-teman, semoga teman-teman selalu diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.